Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Dalam video kali ini saya akan coba untuk menjawab kembali pertanyaan yang kalian tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Yaitu pertanyaan mengenai subwoofer ya. Jadi untuk di video kali ini saya akan kembali membahas tentang subwoofer ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya itu dari Mas Bro Kedondong ya. Dia bertanya di kolom komentar, "Mas, bagus mana untuk subwoofer, coil besar atau coil kecil?" Nah, jadi mungkin yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah untuk speaker yang digunakan ya teman-teman. Itu kira-kira lebih bagus mana kalau untuk subwoofer kita menggunakan coil besar atau kecil. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin juga belum tahu mengenai hal ini, silahkan bisa disimak saja ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, sebagai disclaimer, di sini saya hanya sharing ya teman-teman. Sharing apa yang saya tahu, bukan bermaksud untuk menggurui, apalagi merasa paling pintar. Jadi bagi kalian yang mungkin kurang suka dengan video kali ini, silahkan bisa di skip saja ya. Nah, jadi untuk pertanyaannya tadi, untuk coil besar dan coil kecil di subwoofer mana yang lebih bagus? Nah, tentunya ini kembali lagi ke kebutuhan ya teman-teman, kebutuhan dan juga untuk penggunaan. Misalkan kita mau menggunakan sebuah subwoofer yang memiliki coil kecil atau menggunakan speaker yang memiliki coil kecil, itu bukan berarti jelek ya teman-teman. Speaker coil kecil itu bukan berarti jelek. Selama untuk antara daya power dan speaker itu sama-sama bisa mensuplai atau seimbang, maka untuk suara yang dihasilkan juga akan bisa maksimal, atau suara bass yang dihasilkan juga masih bisa bagus ya teman-teman. Walaupun untuk speaker yang digunakan memiliki coil kecil, suaranya itu tidak akan jadi masalah selama antara power dan speaker memiliki daya yang seimbang ya. Nah, begitupun sebaliknya ya teman-teman. Misalkan kita menggunakan speaker yang memiliki coil besar, tetapi untuk supply dayanya itu kurang, maka untuk suara yang dihasilkan juga nggak akan bisa bagus ya teman-teman, walaupun speaker yang kita gunakan itu sudah memiliki coil yang besar. Karena untuk coil besar itu tentunya juga memerlukan untuk daya power yang besar juga ya. Banyak orang yang bilang juga kalau untuk speaker yang memiliki coil besar itu lebih berat untuk power ya teman-teman. Jadi kalau kita memakai speaker coil besar, tentunya kita juga harus memperhitungkan untuk daya power atau power yang digunakan ya teman-teman. Jadi jangan asal atau hanya memikirkan coilnya saja. Jadi kita juga harus memikirkan untuk power yang untuk mendrive si speaker subwoofer tersebut. Jadi percuma kita sudah memakai speaker dengan coil yang besar, tapi untuk power yang digunakan itu memiliki daya yang kurang atau daya kecil ya teman-teman. Maka untuk suara yang dihasilkan atau bass yang dihasilkan itu akan cacat atau distorsi di volume yang besar ya. Jadi untuk coil kecil itu bukan berarti jelek ya teman-teman. Selama untuk daya power dan speaker itu seimbang, maka untuk suara yang dihasilkan itu nggak ada masalah. Dan juga bukan berarti untuk coil besar itu nggak bisa bagus. Coil besar itu bisa lebih nendang, bisa lebih mantap, selama kita juga memperhitungkan power yang digunakan ya, atau antara daya power dan speaker itu seimbang. Bukan hanya power yang diperhitungkan, untuk box atau ruang resonansi dalam box speaker itu pun juga bisa mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan nantinya ya teman-teman. Jadi semua itu perlu perhitungan, karena memang untuk di dalam dunia audio itu semua saling berkaitan ya teman-teman, antara tiga komponen yaitu power, speaker, dan juga box speaker itu saling berhubungan. Jadi kita harus memperhitungkan semuanya ya. Jadi bukan memperhitungkan salah satu komponen saja. Jadi kalau ditanya untuk speaker atau subwoofer coil besar dan kecil itu mana yang lebih bagus, tentunya untuk dua-duanya bagus selama untuk penggunaan power dan speaker itu untuk dayanya itu seimbang ya teman-teman. Dan juga box speaker yang digunakan juga sudah diperhitungkan. Jadi antara coil besar dan kecil itu sama-sama bagus selama semua memperhitungkan untuk penggunaannya ya teman-teman. Nah, jadi itu ya untuk video kali ini, untuk jawaban dari pertanyaan itu, yaitu pertanyaan dari Mas Bro Kedondong ya. Mudah-mudahan untuk video kali ini juga bisa menambah wawasan kalian yang mungkin juga belum tahu. Setelah menonton video kali ini sudah nggak bingung lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.